Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Umam dari 05 TPLP 013 ingin membacakan mengenai teori bahasa dan otomata. Di materi kali ini, teori bahasa dan otomata adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari formal language, otomata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin pencari. Pertama ada bahasa formal. Secara formal, finite state automata dinyatakan oleh 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, simbol mengenai fungsi transisi, S, F, di mana memiliki artinya masing-masing. Q adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input, masukan atau abjad, dan yang berikutnya ada fungsi transisi. S sama dengan state awal atau kedudukan awal dalam kurung yaitu initial state. F yaitu himpunan state terakhir. Jenis FSA. Jenis FSA ada dua. Yang pertama adalah DFA atau deterministic finite automata yang mengartikan bahwa dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang terima. Yang kedua ada NFA, non deterministic finite automata, yaitu dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang terima. Yang pertama itu mengenai DFA atau deterministic finite automata. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang terima disebut DFA. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah otomata seperti pada gambar di bawah ini yang berupa isinya konfigurasi deterministic finite automata atau secara formal nyatakan sebagai berikut. Q sama dengan dalam buka kurung kurawal Q0, Q1 dan Q2 tutup kurung kurawal. Yang berikutnya sigma. Sigmanya ada A juga dengan B. S-nya sama dengan Q0. F-nya yaitu Q2. Yang berikutnya ada NFA atau non deterministic finite automata dengan si move. Di sini kita mempunyai jenis otomata baru yang disebut NFA dengan empty move. Pada non deterministic definite automata dengan empty move, transisi empty atau transisi empty, diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi empty karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Penjelasan yang itu ada pada gambar. Jadi di sini ada gambar. Yang pertama itu ada dari Q0 tanpa membaca input data berpindah ke Q1. Dari Q1 tanpa membaca input data berpindah ke Q2. Dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Berikutnya ada empty closure untuk suatu non deterministic finite automata dengan empty move. Empty closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya, yaitu yang berupa tadi saya bacakan di atas. Maka diperoleh empty closure Q1 sama dengan buka kurung kurawal Q1 juga dengan Q2 tutup kurung kurawal. Empty closure Q2 sama dengan dalam kurung kurawal Q2. Empty closure Q3 sama dengan dalam kurung kurawal Q3. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.